Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel, ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahu kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini," maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tahu dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat siang saudara. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastors di ICC, dan kita sekarang berada di khotbah terakhir dalam seri The Gospel and Bold Prayer. Kita telah melihat berbagai bagian dalam perjanjian lama tentang bagaimana umat Allah berdoa dengan berani. Sepanjang seri ini kita melihat doa-doa Daud, Abraham, Yakub, Musa, Hana, dan Elia. Dalam khotbah hari ini kita membahas doa Elisa. Elisa adalah anak didik dari Nabi Elia. Ia melakukan mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Ia adalah seorang nabi yang terhormat, namun bukan berarti hidupnya mudah. Dalam bacaan kita hari ini, kita membaca bahwa Raja Aram sedang mengejar Nabi Elisa. Raja itu mengirimkan pasukan yang besar pada malam hari dan mengepung kota tempat di mana Elisa berada. Namun bahkan dalam suatu situasi yang begitu menakutkan, Elisa tetap tenang. Mengapa? Karena ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam bacaan kita hari ini, kita akan melihat ada 3 jenis kebutaan dan bagaimana kita dapat memiliki penglihatan seperti Elisa. Pertama, dari ayat 8-14, kita akan melihat raja yang buta, blinded king. Kedua, dari ayat 15-17 kita akan melihat hamba yang buta, blinded servant. Dan ketiga, dari ayat 18-23 kita akan melihat tentara yang buta, blinded army. Jadi 3 hal saudara, blinded king, blinded servant, and blinded army. Nah, masuk yang pertama. Nah, hal pertama yang kita lihat dalam teks kita hari ini adalah seorang raja yang dibutakan oleh ambisinya. Raja ini merencanakan invasi dengan sangat cermat. Namun setiap upayanya gagal. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali.
Dan semakin ia gagal, semakin ia merasa gelisah. Ia kemudian mulai mencurigai orang-orangnya sendiri. Ketika akhirnya ia mengetahui bahwa yang menggagalkan itu bukan orang-orang dia, tapi siapa? Nabi Elisa. Apa yang ia lakukan? Ia mengirimkan kuda, kereta perang, dan pasukan yang besar untuk menangkap satu orang. Seorang nabi, pasukan yang sangat besar dikirim untuk melawan satu orang yang bahkan tidak bersenjata. Seperti itulah ambisi yang membutakan mata seseorang. Ambisi membuat kita merasa gelisah, curiga, paranoid. Lihatlah betapa butanya Raja Aram. Dan ironisnya saudara, hanya satu pasal sebelumnya, Elisa baru saja menyembuhkan jenderal orang Syria, orang Aram. Siapa namanya? Naaman. Jadi Naaman disembuhkan oleh Elisa dari penyakit kusta. Dan kisah ini menyebar ke seluruh negeri Aram. Bahkan para pelayan raja itu pun tahu mengenai hal ini tentang kuasa Elisa. Tapi si raja, dia tetap tidak melihatnya. Tidak ada penyebutan atau pengakuan nama Tuhan dalam cerita dia. Tidak ada pikiran bahwa sebenarnya dia itu sedang berperang bukan hanya melawan orang Israel. Dia berperang melawan Tuhan sendiri. Dunia Raja Aram adalah hanya soal strategi, kuda perang, kereta perang. Dia buta saudara. Dibutakan oleh ambisinya, dibutakan terhadap Tuhan. Tapi bukankah kita juga seperti Raja Aram ini? Dari mana ambisi Raja Aram ini berasal? Ambisinya berasal dari narasi budaya pada masa itu, bahwa jika engkau raja, engkau harus terus ekspansi kerajaan. Kalau kamu gak terus ekspansi, kamu lemah. Raja harus perkasa. Itulah tekanan untuk seorang raja yang memiliki tahta. Nah, di zaman kita, mungkin budaya tidak menuntut kita pergi perang secara fisik, tapi budaya kita masih menuntut kita untuk terus memperluas kerajaan kita. Kita dituntut untuk memperluas ekspansi kerajaan kita dengan berbagai cara. Harus dapat lebih banyak, harus punya lebih banyak, harus tumbuh ke segala arah, harus punya lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak pengikut, lebih banyak kesuksesan, lebih banyak apapun itu yang membuat kita merasa aman dan terlindungi. Sehingga kita bisa merasa bermakna dalam hidup ini. Sehingga kita hidup dalam satu narasi yang berkata never enough and we buy into that lie. Jadi kita seperti Raja Aram merencanakan kehidupan kita dengan sangat strategis, dengan sangat cermat. Kita bekerja lebih keras, mencoba lagi dan lagi. Dan ketika kita tidak berhasil, kita gelisah. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan. Kita berpikir, apa yang salah? Kenapa semuanya menggagalkan apa yang saya rencanakan? Seperti Raja Aram, ketika kita begitu dibutakan oleh narasi dunia ini, oleh ambisi dan pengejaran duniawi kita gagal merefleksikan satu pertanyaan. Sebenarnya sedang saya lawan itu Tuhan bukan sih? Apakah saya sedang berperang melawan Tuhan sebenarnya dalam hidup saya? Dan terkadang hidup kita gelisah, tidak ada sukacita, tidak berdoa, karena kita telah dibutakan oleh dunia ini. Minggu demi minggu, khotbah demi khotbah, dan ini kita di khotbah nomor 7 di seri The Gospel and Bold Prayers. Kita terus mendengar tentang doa, namun jauh di lubuk hati kita, hidup kita masih dikontrol dan didorong oleh pengejaran-pengejaran duniawi kita. Mata kita tertuju pada ekspansi kerajaan kita, pada kesuksesan kita, pada pembuktian diri kita. Itulah hidup yang dibutakan oleh dunia. Raja Aram mengira dia berperang melawan Israel, namun kenyataannya sedang berperang melawan Tuhan. Begitu pula dengan kita. Setiap kali ambisi kita membutakan kita terhadap kehadiran Tuhan, kita berpikir kita sedang mungkin berperang melawan atasan kita, rekan kerja kita, profesor kita, klien kita, keluarga kita. Namun pada kenyataannya,
Mungkinkah sebenarnya kita sedang berperang melawan Tuhan? Bagi sebagian dari kita mungkin hidup kita terlalu bersih, terlalu terkendali, is too clean. Kita menetapkan boundaries, batasan yang ketat terhadap Tuhan. Seminggu sekali saya akan ke gereja, tapi setelah itu jangan sentuh hidup saya, Tuhan gak bisa sentuh hidup saya lagi. Kita pikir kalau kita hidup seperti itu, kita tidak berperang dengan Tuhan. Kita berpikir kita berteman dengan Tuhan karena saya sudah ke gereja. Tapi apakah benar demikian? Ataukah hidup kita sebenarnya sedang berperang melawan Tuhan? Jika begitu cara kita berinteraksi dengan Tuhan, apa bedanya kita dengan Raja Syria yang dengan cermat merencanakan segalanya, yang dunianya hanyalah soal kereta perang dan kuda perang, yang mengesampingkan Tuhan dalam aspek-aspek kehidupannya. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Seperti itulah hidup orang yang dibutahkan. Mereka tidak melihat lagi cahaya Injil, tidak melihat lagi kemuliaan Kristus, tidak melihat lagi gambaran Allah itu. Memang ayat ini menggambarkan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Tapi jika kita mengaku Kristen, tapi hidup kita tampak sama saja seperti orang yang tidak percaya, tampak sama saja dengan dunia, seberapa beda kita? Jika kita ke gereja minggu demi minggu, menghadiri khotbah, memberikan persembahan, tapi jika keselamatan kita tidak memiliki buah, keselamatan kita tidak melihatkan bagaimana kita berbeda dari dunia, maka mungkin kita juga dibutakan seperti mereka. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja itu benar-benar Kristen, yang tidak dibutakan oleh dunia ini. Berapa banyak dari kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan buah keselamatan terlihat. Karena itu berdoalah, berdoa agar Tuhan membuka mata kita. Di poin kedua, The Blinded Servant dari ayat 15 sampai 17 dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Di poin pertama kita melihat raja yang dibutakan. Di poin kedua kita melihat pelayan abdi Allah ternyata juga buta terhadap dunia rohani, saudara. Pelayan itu sudah bersama dengan Elisa untuk beberapa waktu, ia melihat mujizat, ia menyaksikan kuasa Allah bekerja, tapi ia tidak melihat apa yang Elisa lihat. Sama seperti Raja Aram, yang dia lihat apa? Kuda dan kereta perang. Sama seperti Raja Aram, pelayan ini juga buta secara rohani. Apa yang kita bisa lihat di sini? Berkali-kali kita melihat bahwa siapapun kita, apapun keyakinan kita, pada dasarnya kita secara alami buta secara rohani. We are all by nature spiritually blind. Kita tidak melihat apa yang Allah lihat, kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Kita secara alami dibutakan oleh dunia dan kita hanya melihat apa yang dunia ingin kita lihat. Kita secara alami dibutakan terhadap Allah. Kita tidak bisa melihat realitas Allah dan segala kemuliaannya. Saudara Tim Keller berkata, menjelaskan sesuatu yang rohani kepada yang orang yang buta secara rohani, itu seperti mencoba menjelaskan warna gitu saudara ya, kepada orang yang buta secara fisik. Sebagai penyandang disabilitas dalam hal warna, betapa ekstensifnya pun saudara menjelaskan, oh merah itu seperti ini, oh biru itu seperti ini. Saudara bisa menjelaskan dengan sangat, tapi seorang tunanetra tidak akan memahami warna seperti orang yang punya penglihatan.
Mereka mungkin bisa punya konsep soal warna, mereka mungkin bisa membayangkan warna itu seperti apa. Namun dalam hal warna, itu hanyalah sebuah konsep atau ide untuk mereka. Nah, bagaimana kalau setelah 7 khotbah tentang doa selama 7 minggu, kita belajar dari doa Daud, Abraham, Yakub, Musa, Hana, Elia, dan Elisa, tidak banyak yang berubah dari kehidupan doa Anda. Anda mungkin mengerti, Anda mungkin paham konsepnya, tapi sudah begitu saja. Sedetail apapun doa dijelaskan kepada Anda, doa tetap hanyalah sebuah ide yang abstrak. Dan tanpa Anda sadari, mungkin Anda buta secara rohani seperti pelayan abdi Allah tadi. Dan kita perlu meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita. Dalam bagian ini kita bisa melihat seperti apa itu punya penglihatan rohani. Apa yang didoakan Elisa ketika dia lihat masalah, saudara? Elisa tidak doa sekadar minta perlindungan, dia tidak sekadar berdoa, Tuhan singkirkan tentara-tentara ini, bukan kan? Yang Elisa doakan adalah bukakan mata hambanya. Dan itulah doa yang kita perlukan. Bukan sekadar Tuhan keluarkan saya dari pencobaan-pencobaan di hidup ini. Tapi Tuhan perlihatkan kepada saya apa yang sedang engkau lakukan dalam pencobaan yang saya alami. Tunjukkan kehendak-Mu, tunjukkan Kristus dalam setiap masalah hidup saya. Itulah penglihatan rohani, kita melihat apa yang dilihat oleh Allah. Saudara, saya sudah ada 5,5 bulan di sini. Ada banyak hal baik yang terjadi, ada pertemanan yang terjalin, ada cerita dan tawa yang dibagikan kepada saya, ada kehangatan, keramah tamahan orang-orang di Melbourne. Namun 5 bulan ini cukup eventful, physically, emotionally, dan juga spiritually, saudara. Sampai di satu titik saya berkata kepada Tuhan, bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Gitu. Dan saya mulai mempertanyakan gitu, saudara ya, aduh benar gak ya Tuhan mau saya ada di sini? Apakah ini keputusan yang tepat? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya kalau Tuhan bisa bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain saya berkata kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata saya, tunjukkan kepada saya apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat hal-hal ini. Bantu saya melihat hal ini sebagaimana Tuhan melihat hal-hal ini. Dan saat itu saya teringat satu ayat di Efesus, yang berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, banyak hal yang terjadi yang mungkin membuat seseorang atau membuat saya pada 5 bulan ini bisa merasa kecil hati, mungkin mundur dalam pelayanan dan lain sebagainya. Namun entah mengapa saya tidak berkecil hati, saudara. Dan saya bersyukur ada orang-orang di gereja ini yang terus mendoakan saya, mendoakan para pastors, mendoakan para pelayan Tuhan, mendoakan gereja kita. Dan tanpa overly spiritualizing, saya mulai melihat, jika hal ini terjadi in the span of 5 months, mungkin Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu di ICC. Dan para penguasa dunia ini sedang bekerja melawan hal-hal itu. Dan kita bisa memuji Tuhan karena tidak ada kuasa, tidak ada otoritas, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk kita dan gerejanya di ICC. Sebulan lebih yang lalu kita launch campaign ICC Pray, sebuah inisiatif di mana 4-6 orang, 2-3 keluarga berkumpul, saudara, untuk bekerja, untuk berdoa bagi gereja dan bagi dunia. Dan ada 12 host, 12 rumah, 12 orang yang merespon kepada panggilan ini. Mereka host pertemuan doa pada hari Rabu kedua dan keempat. Dan kita puji Tuhan, saudara, untuk hal ini. Namun, meskipun kita punya 12 host, yang ikut doa gak cukup, saudara. Jadi akhirnya apa? Beberapa kelompok gak ada yang daftar, beberapa kelompok cuma punya 2-3 orang. Dan dalam 2 pertemuan terakhir yang kita adakan, total peserta yang ikut doa itu cuma sekitar 20-25 orang per minggu. Jumlah ini hanya sekitar 10% atau kurang dari jumlah jemaat yang hadir di ICC pada hari Minggu.
tentu tidak termasuk hari ini saudara ya, karena banyak yang tidak datang hari ini. Itu membuat saya merenung itu saudara. 90% lagi kemana gitu? Apakah mereka berdoa? Karena tujuan ICC Pray bukan saudara ikut ICC Pray, tapi supaya saudara berdoa. Tapi kalau seandainya cuma 10% yang ikut, 90% lagi ini berdoa gak sih? Dan ketika saya mempersiapkan campaign ini, ada satu pertanyaan yang genuinely di-raise ke saya juga. Kalau saya harus siapkan liturgi ICC Pray di samping persiapan khotbah, pertemuan 3G, Leaders Training, Gospel 101, branding, dan semua event kita yang ada, saya bisa burn out, saudara. Namun apa yang saya katakan pada saat itu? Kalau saya harus drop something for this to happen, I would. Kenapa? Karena doa adalah prioritas. Gereja apa yang tidak berdoa? Orang Kristen apa yang tidak berdoa? Gereja yang tidak berdoa dan orang Kristen yang tidak berdoa adalah pernyataan yang bertentangan, saudara. Dan begitulah seharusnya doa itu bagi kita. Dan kalau boleh jujur, apa yang Anda rasakan ketika undangan untuk berdoa disampaikan kepada Anda? Apakah Anda hanya melihat ini sebagai kegiatan gereja biasa, pertemuan lain yang harus saya hadiri, komitmen waktu lain yang harus saya berikan untuk waktu saya sudah terbatas? Setelah 7 khotbah tentang doa, bagaimana kehidupan doa Anda bertumbuh? Mungkin Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Karena memang kita tidak didesain untuk berjalan sendiri. Kita harus berjalan bersama sebagai sebuah gereja. Mungkin Anda perlu meminta Tuhan untuk membuka mata rohani Anda, untuk memberikan Anda penglihatan rohani. Jadi hari ini saya mengundang Anda, beberapa dari Anda, kebanyakan dari Anda, sebagian besar dari Anda, atau kepada Anda semua, sebagai seorang pastor to the church. Jika khotbah ini berbicara kepada Anda, renungkan pertanyaan ini. Berapa lama lagi Anda mau dibutakan oleh dunia ini? Berapa lama lagi Anda mau dibutakan kepada realitas rohani kalau perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-hulu di udara? Berapa lama lagi Anda akan menjadi orang Kristen yang mengantuk, sleepy Christians, yang hidup secara nominal, menetapkan batasan yang ketat di hidup Anda untuk area di mana Tuhan bisa sentuh, di mana Tuhan tidak bisa sentuh. Memberikan Tuhan apa yang tersisa saja di hidup Anda, dan merencanakan hidup Anda dengan begitu cermat, sehingga Tuhan bukan pusatnya, Anda hanya menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup Anda. Ini adalah khotbah terakhir dalam seri The Gospel and Bold Prayers. Berdoalah agar Tuhan membuka mata kita. Berdoalah agar Tuhan menolong kita melihat apa yang Dia lihat. Berdoalah agar kita tidak hanya menjadi gereja dengan program doa, tapi kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, bagaimana kita bisa mendapat penglihatan rohani ini? Poin ketiga, the blinded army. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi Elisa, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ketika orang Aram, orang Syria ingin menangkap Elisa berdoanya gimana? Butakanlah kiranya mata mereka. Dan Tuhan pun melakukannya. Nah, Anda mungkin bertanya, ini butanya seperti apa? Buta fisik? Tiba-tiba gelap gulita? Mungkin tidak, saudara, karena kata digunakan di sini itu menyiratkan kebingungan, disorientasi, ketidakmampuan untuk memahami realitas dengan tepat. Mereka pikir, mereka kuat, mereka berani, mereka powerful, mereka punya banyak tentara di sana. Tapi tiba-tiba mereka tidak berdaya, mereka kebingungan, mereka tidak mampu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Ini adalah kata yang sama yang dipakai, kata dibutakan ini, pada episode di Sodom. Ketika orang-orang itu mau berdosa, tapi Tuhan membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa mencari pintu di rumah Lot itu di mana. Dan itu terjadi ketika Tuhan yang membutakan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan, melihat kekuatan kita sendiri. Dan ini juga terjadi kalau saudara ingat Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Kisahnya sama saudara. Ia berapi-api dengan amarah dan dengan penuh kuasa menyerang dan menghancurkan orang Kristen. Namun kemudian Tuhan membutakan matanya di jalan menuju Damaskus. Tiba-tiba orang yang tidak terhentikan itu, yang berapi-api tadi, jalannya harus dituntun. Tuhan mengambil kekuatannya agar ia dapat menerima penglihatan yang baru di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi di teks kita hari ini? Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Di dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan itu berulang. "Kubunuhkah mereka? Kubunuhkah mereka?" Raja Israel sangat bersemangat, saudara. Tapi Elisa memberikan jawaban yang tidak biasa. "Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu?" Ya iya gitu kan harusnya jawabannya. Dengan instingnya, nalurinya harusnya seperti itu. Tapi yang lebih tidak biasa lagi di sini, Elisa meminta raja menyiapkan pesta yang besar bagi musuh. Ini absurd. Tapi inilah perwujudan belas kasihan dan anugerah yang luar biasa dan tidak terduga. Tuhan tidak membutakan mata mereka hanya untuk menghukum mereka. Tuhan membutakan mata mereka agar mereka bisa melihat belas kasihan Tuhan. Agar mereka dilucuti oleh kekuatan mereka. Agar mereka dituntun kepada kasih karunia. Saudara, apa artinya ini? Terkadang belas kasihan terbesar yang dapat Tuhan tunjukkan kepada kita adalah dengan mengambil penglihatan kita. Membuat kita dibutakan atas ilusi kendali kita, atas rasa aman kita yang palsu. Kita pikir kita aman, karena kita lihat apa seperti raja tadi, kita lihat cuma kuda dan kereta perang kita. Uang kita, networking kita, pendidikan kita, reputasi kita. Kita pikir kita dapat melihat dengan jelas, tapi sebenarnya kita dibutakan. Dan tanpa Tuhan terlebih dahulu membutakan kita terhadap kekuatan-kekuatan palsu kita, kita tidak akan benar-benar bisa melihat Tuhan. Karena ini saya berdoa, biar kira Tuhan berkenan membutakan kita. Ini bukan khotbah yang populer, saudara. Tapi kita perlu minta Tuhan untuk membutakan kita kepada kesombongan kita, kepada berhala kita, kepada rasa percaya pada kekuatan kita sendiri. Butakan kita terhadap ilusi bahwa kita in control. Mengapa, saudara? Agar ketika Tuhan membutakan kita, Ia juga akan membuka mata kita kepada belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Dan ini pertanyaannya, saudara, bagaimana kemudian kita bisa yakin kalau Tuhan akan membuka mata kita kembali, akan memberikan kita penglihatan itu? Kita melihat kepada Yesus. Apa yang Dia lakukan di Taman Getsemani? Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya Ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Maka saudara melihat apa yang terjadi di sini. Elisa berdoa agar Tuhan membuka mata hambanya untuk melihat bala tentara surgawi yang mengelilingi mereka. Yesus meminta muridnya untuk meletakkan pedang itu kembali
dan berkata, aku dapat memanggil lebih dari 12 bala tentara malaikat. Bala tentara yang jauh lebih besar dari apa yang dilihat oleh Elisa. Namun Yesus tidak memanggil bala tentara itu. Dia tidak melarikan diri, tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi ia pergi ke kayu salib untuk Anda dan saya. Agar kita yang buta dapat membuka mata kita, melihat belas kasihan Tuhan. Dan kayu salib ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Elisa. Elisa hanya memberi makan mereka dan membiarkan musuh-musuhnya pergi setelah mendapat makanan dari raja. Yesus menyiapkan meja itu bagi kita. Sehingga kita musuh-musuh Tuhan dihidangkan makanan kerajaan surga di hadapan Allah. Kitalah yang menentang Tuhan, kita yang melawan Tuhan, kita yang menyangkal Tuhan. Namun melalui kematiannya, Yesus mengundang kita untuk duduk di meja Tuhan. Mazmur 23 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh. Di dalam Yesus, hal itu menjadi kenyataan. Karena kitalah musuh Allah yang berperang melawan Allah. Namun kita diberikan kasih karunia, belas kasihan yang luar biasa. Kita bisa duduk di meja Allah dan diberikan hidangan yang luar biasa. Saudara, khotbah ini bukan supaya saudara join ICC Pray aja. Khotbah ini bukan supaya saudara di guilt trip, supaya saudara berdoa. Saudara, khotbah ini adalah sebuah undangan untuk kita merasakan dan melihat belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Melihat bagaimana kitalah Raja Aram yang berperang melawan Tuhan. Melihat bagaimana walaupun kita orang Kristen tapi kita dibutakan secara rohani dan hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi belas kasihan itu turun kepada kita. Kita yang seharusnya tidak layak diterima di dalam kerajaan Allah. Kita yang seharusnya dibinasakan oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi kita dihidangkan makanan raja di hadapan Tuhan Juru Selamat kita. Dan bagaimana kita bisa merespon dengan hal ini? Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Bagaimana narasi dunia tentang kingdom expansion membutakan Anda terhadap realitas peperangan rohani dan karya Allah yang tak terlihat di sekitar Anda? Apakah Anda dibutakan oleh dunia ini? Kedua, bagaimana Anda meresponi belas kasihan Allah yang luar biasa dan tak terduga dalam hidup Anda? Adakah Anda merasakan belas kasihan Tuhan? Dan ketiga, maukah Anda berkomitmen mengambil bagian dalam kehidupan doa gereja ini melalui ICC Pray ataupun melalui cara yang lain dengan percaya bahwa kuasa Allah bukan kuasa kita yang membuat pelayanan kita di ICC itu berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar Engkau membutakan mata kami, butakan kami terhadap ambisi, kesombongan,